biarkanlah kami dikatakan orang yang pro koruptor. Tapi setidaknya yang pasti seluruh anggota pansus ini siap diperiksa rekeningnya sejak puluhan tahun yang lalu hingga hari ini. Siap dibedah isi SMS, WhatsApp, direkam teleponnya. Insya Allah kami yang ada di pansus ini adalah anggota parlemen yang bersih, yang mempunyai tujuan untuk memperbaiki negeri ini. Itu satu. Apa yang disampaikan oleh rekan saya Indra Sanun terkait dengan uang sejumlah 5 miliar yang dipinjam. Maaf, mungkin saya dulu lupa atau tidak terlalu mengikuti. Saya ingin mendapatkan fakta yang langsung dari Pak Indra Sanun selaku advokatnya. Pertama, tadi ada disebutkan dipinjam untuk menjebak. Nah, dipinjam untuk menjebak itu yang meminjam adalah penyidik KPK. Pak Indra Sanun lupa namanya, tapi itu nanti bisa kita telusuri siapa tim penyidik yang memeriksa Pak Prabowo Sutejo ya. Nah, dipinjam untuk menyuap Mahkamah Agung. Yang melakukan penyuapan itu siapa? Langsung aja jawab supaya lebih. Yang dimaksud untuk menyuap Mahkamah Agung itu yang menyuapnya itu siapa? Pak Prabowo. Menggunakan uangnya Pak Prabowo sendiri. Okay. Tapi dilaporkannya kepada KPK. Sebelum terjadi kan dilaporkannya kepada KPK. Pak Prabowo lapor dengan KPK bahwa dia dimintai uang. Kemudian oleh penyidik KPK dipinjamlah uang untuk nyuap. Kemudian uang itu akhirnya tidak diserahkan untuk nyuap kan? Tidak. Oke. Dan uang itu hingga saat ini nggak jelas riwayatnya. Pernah diminta dan tidak dikembalikan. Pertanyaan saya, apakah pernah dilaporkan kepada aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian bahwa telah memenuhi unsur dengan maksud untuk memiliki barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yang berada di tangannya bukan karena kejahatan. Artinya 372 sangat strong untuk membuktikannya, mudah sekali. Pernah lapor nggak itu? Soalnya begini, waktu itu ya, klien saya Pak Prabowo Sutejo ini dia tidak mau ada masalah. Kalau ada masalah kan dia diperiksa, dipanggil segala macam. Dia hanya meminta kembali uangnya aja. Okay. Uang itu diserahkan oleh Pak Prabowo langsung atau utusannya yang menyerahkan kepada penyidik? Pak Prabowo langsung. Pak Prabowo langsung. Dibantu dengan dalam bentuk tunai. Tunai. Bisa dikonfirmasi siapa yang membawa uang itu menyerahkan? Pak Prabowo waktu itu statusnya tidak ditahan? Tidak. Belum ya? Belum. Bisa saya minta konfirmasi selain Pak Prabowo dan penyidik yang bersangkutan, saksi-saksi lain yang mengetahui tentang penyerahan uang? Saksi-saksi lain ya orangnya ada. Prabowo. Yang Pak Prabowo kan ketua, yang angkat uang, yang meletakkan uang. Oke. Penyerahannya itu di mana? Di rumahnya. Di rumah Pak Prabowo. Siang atau malam hari? Siang. Berapa orang yang dari penyidik KPK yang menerima uang itu di rumah Pak Prabowo? Saya nggak tahu sebab itu kan saya dilaporkan. Artinya tidak mustahil kami akan menemui Pak Prabowo di LB ya. Oke.
disampaikan oleh rekan Johnson. Saya berharap agar rapat kita sore ini sepakat untuk kita lakukan sidang tertutup untuk mendengar langsung mengenai nama yang dimaksud itu tadi, karena kita nggak mau terjadi fitnah dan nggak ada gunanya kalau kita hanya menyebut peristiwa tapi nggak jelas siapa namanya dan sebagainya. Selain itu tadi ada juga penjelasan dari rekan saya Indra Sanun bahwa ada saksi yang dipaksa untuk memberikan keterangan sesuai dengan yang diinginkan mereka. Bisa disebut siapa saksinya dan siapa yang memaksa? Ini kasusnya sudah lama, bukan sekarang. Oke, tapi artinya kalau misalnya dalam beberapa hari ini disampaikan secara tertulis kepada Pansus, memungkinkan nggak itu? Begini, kalau mau bekas wali kota itu sendiri mau datang ke KPK, saksi-saksi kan dari wali kota, saksi-saksi sebelumnya. Oke, karena begini, dari apa yang saya tangkap tadi bahwa dalam melakukan penegakan hukum ternyata oknum-oknum penyidik telah melakukan satu perbuatan bukan sekedar pelanggaran, tapi telah melakukan suatu kejahatan. Ya. Saya berani mengatakan bahwa itu kejahatan. Antara lain yang uang 5 miliar itu kejahatan itu kan. Menarik tadi disebutkan bahwa saya juga baru tahu bahwa ternyata dalam kasus Miriam, bahwa tidak ada penetapan hakim. Ini akan menjadi catatan kita semua, catatan Pansus, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sesuai dengan KUHP. Pertama, keterangan saksi ialah yang dinyatakan di muka sidang, itu satu. Dalam hal terjadi perbedaan antara keterangan saksi di muka sidang dengan keterangan saksi dalam berita acara, hakim hanya menanyakan alasan. Lantas yang dijadikan sebagai bukti adalah keterangan saksi di muka sidang itu tadi, bukan yang dalam berita acara. Selanjutnya dalam hal keterangan saksi diduga palsu, kalau merugikan terdakwa, advokat bisa meminta kepada hakim agar orang ditetapkan, diperintahkan oleh hakim, dilakukan penyidikan, bahkan disandra saat itu. Saya baru tahu bahwa dalam kasus ini sama sekali tidak ada penetapan hakim. Itu adalah pelanggaran. Ya, ini bisa menjadi satu catatan kita semua. Dan itu melanggar, dan itu mutlak domain hakim. Itu satu. Kemudian pendalaman lagi terkait dengan barang bukti. Selain uang yang 5 miliar, apakah ada benda-benda atau harta milik Pak Prabowo yang disita oleh KPK? Kemudian bagaimana dalam putusannya? Apakah dalam putusan itu dirampas untuk negara? Atau ada sebagian yang dikembalikan kepada terdakwa? Terhadap kalau ada yang dikembalikan, apakah dalam eksekusi terhadap putusan itu sudah dikembalikan? Itu pertanyaannya. Jadi tidak ada yang dirampas. Tidak ada yang dirampas. Tidak ada yang. Itu kan masalah hutan. Hanya masalah 5 miliar itu. Baik, sementara dari saya cukup pimpinan. Terima kasih penjelasannya.